Kembali lagi di Sapa Jabar, saat ini kita sedang membahas terkait pandangan DPRD Jabar terkait Hari Ulang Tahun Indonesia yang bersanding dengan Hari Ulang Tahun Jawa Barat bersama Bapak Haji Sugianto Nangolah SHMH. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait prestasi Jawa Barat yang sudah mencapai 500 lebih itu secara nasional, berarti dapat kita simpulkan ini sudah mumpuni sebetulnya ya. Secara global seperti apa nih Jawa Barat nih, Kang? Alhamdulillah Jawa Barat di tingkat nasional kita sekarang ini prestasinya cukup banyak ya. Bahkan kita sangat banyak mendapatkan penghargaan. Tadi saya sampaikan bahwa lebih dari 500 penghargaan yang didapatkan oleh Gubernur Jawa Barat sekarang ini terkait dengan pemerintahan. Nah, kami sekarang sedang berupaya agar betul-betul Jawa Barat ini nanti ke depan secara digitalisasi ya Jawa Barat menjadi contoh di daerah-daerah lain. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar sekarang ini, Jawa Barat memang memiliki beban yang sangat besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Contohnya saja, DKI Jakarta yang jumlah penduduknya hanya 11 juta, mereka mendapatkan PAD-nya cukup besar, 98 miliar per tahun. Jawa Barat saat ini dengan PAD 40 miliar, sekarang ini jumlah penduduk yang 50 juta ini memang masih sangat kurang untuk pembangunan Jawa Barat. Maka dari itu, kami mendorong para gubernur agar betul-betul dapat melobi pemerintah pusat agar betul-betul diperhatikan Jawa Barat. Kenapa? Karena Jawa Barat ini bermarket nasional. Berhasil pembangunan Jawa Barat, maka berhasil secara di tingkat nasional. Secara global seperti itu ya, Kang ya. Nah, sekarang dari pihak DPRD sendiri, menurut DPRD nih, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia maupun di Jawa Barat? Seperti apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kiranya. Alhamdulillah di kemeriahan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, begitu juga ulang tahun hari jadi Jawa Barat yang ke-78, masyarakat Jawa Barat sangat antusias memeriahkan dari kemerdekaan ini. Ya, kita tahu bahwa jasa para pahlawan yang yang berjuang melawan penjajah memerdekakan Republik ini harus kita hormati. Nah, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai kemerdekaan yang didapatkan dengan susah payah ini bahkan kita tidak mampu mengisinya dengan baik. Nah, harapan saya dengan memperingati hari jadi yang ke-78 Jawa Barat ini bagi kita ini adalah prestasi Jawa Barat. Kenapa? Karena terus terang saja saat ini Jawa Barat yang tadinya penduduknya yang terbesar di Jawa Barat ini merupakan potensi yang sangat besar di Indonesia ini. Oke, nah ini berkaitan tadi sudah disampaikan oleh Kang Sugianto terkait sumber daya manusia di Jawa Barat ini sudah stabil ya, begitu. Kemudian juga saat ini seperti apa sih kondisi sosialnya secara umum di Jawa Barat di usia yang ke-78 ini? Secara umum kondisi sosial Jawa Barat cukup baik. Bahkan sekarang ini program-program Provinsi Jawa Barat kaitan dengan bantuan sosial, ya kan, dengan penanganan di dinas-dinas sosial sudah berjalan cukup baik. Namun karena penduduknya besar, bebannya cukup berat dan jumlah kabupaten kota yang di Jawa Barat begitu banyak, ada 27 kota kabupaten. Maka dari itu kolaborasi antara dinas sosial pusat, dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten kota ini harus betul-betul berkolaborasi untuk menangani tadi permasalahan sosial yang ada di Jawa Barat. Maka dari itu harapan saya ke depan dinas sosial tidak lagi banyak salah sasaran bantuan sosialnya itu. Kita harapkan data yang dimiliki oleh dinas sosial untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat betul-betul datanya yang akurat begitu. Nah, banyak sekali ditemukan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu tidak tepat sasaran. Kadang-kadang ada orang kaya menerima bantuan, bahkan ada yang penduduk yang membutuhkan, yang sangat miskin, bahkan ada yang tidak dapat bantuan. Dari itulah ke depan harapan kami data untuk bantuan sosial ini betul-betul harus diperbaiki sehingga kita tidak menemukan lagi bantuan yang tidak tepat sasaran begitu. Iya, betul. Ini kuncinya tadi adalah kolaborasi begitu ya, Kang ya. Kolaborasi antara pemerintah itu sendiri juga harus dengan instansi terkait juga kemudian bersama masyarakatnya itu sendiri ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita pindah ini sebentar lagi kan seperti yang kita tahu bahwasanya menghitung bulan ya akan masuk ke tahun politik nih, Kang. Betul. Apalagi 2024. Nah, menurut DPRD sendiri seperti apa sih masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk menyikapi tahun politik itu sendiri? Alhamdulillah masyarakat Jawa Barat sangat cerdas ya dalam hal menyikapi politik. Sudah terbukti beberapa kali kita melaksanakan pemilu di Jawa Barat aman dan lancar, semuanya berjalan dengan baik.
Nah, dengan demikian barangkali saya berharap juga dengan penyelenggara pemilu yang akan menyelenggarakan pemilu ini harus betul-betul bisa menjalankannya dengan baik. Ya, hindari kecurangan yang terjadi di penyelenggara pemilu itu. Dulu kita tahu bahwa penyelenggara pemilu di masa yang lalu korbannya sangat banyak. Bahwa waktu itu banyak sekali yang meninggal dari KPPS-nya. Akibat dari apa? Akibat lamanya proses penghitungan suara di TPS, memerlukan waktu yang cukup panjang. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang korban yang terjadi di waktu itu. Maka ke depan harapan saya dengan sistem yang ada sekarang ini, dengan sekarang KPU sudah melakukan dengan sistem digitalisasi, barangkali ini akan memudahkan, akan meringankan beban petugas-petugas pemilu yang ada di Jawa Barat. Nah, dorongan dari DPRD itu sendiri terhadap instansi terkait sebagai penyelenggara KPU itu sendiri seperti apa sih? Nah, kami sudah menganggarkan bantuan keuangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 ini. Kemarin anggaran sudah kita anggarkan 1 triliun untuk KPU, agar dengan anggaran yang cukup besar ini barangkali ini bisa berjalan pemilu kita ini dengan lancar. Harapan kami karena penduduk Jawa Barat ini banyak, sosialisasi terhadap masyarakat kaitan dengan pemilu ini betul-betul bisa berjalan secara efektif. Jangan sampai nanti pemilu kita tidak ramai diikuti oleh pemilih-pemilih pemula yang sekarang ini. Setuju sekali. Nah, sekarang terkait pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, seperti apa sih saat ini kondisinya? Jawa Barat pertumbuhan ekonomi cukup bagus, bahkan di atas nasional, bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Jawa Barat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 kemarin di angka 5,45% year on year. Nah, inilah harapan kita, ini harus bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena terus saja potensi perekonomian Jawa Barat ini sangat bagus. Tidak ada alasan bagi Jawa Barat untuk kaitan dengan perekonomian. Kenapa? Karena banyak sekali pengusaha Jawa Barat yang berhasil, yang sukses, yang menguntungkan sekali, yang bisnis di Jawa Barat ini. Maka dari itu menurut saya Jawa Barat harus bisa bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sisi pajak daerah, dari sisi pendapatan BUMD daerah, ini harus betul-betul bisa ditingkatkan gitu. Oke, menarik sekali ini perihal ekonomi secaranya di Jawa Barat. Oke, kita jeda dulu Kang. Nah, nanti kita akan bertemu kembali akan membahas perihal pandangan DPRD terkait ulang tahun Republik Indonesia yang bersanding dengan ulang tahun Jawa Barat setelah jeda berikut ini.